single day. I'm gonna make it. Beberapa waktu lalu redaksi BI merencanakan untuk mengcoverkan sejumlah rocker cewek Bandung. Namun rencana itu ternyata tidak mudah dilaksanakan karena kesibukan mereka. Dari sekian banyak yang gugur, BI mendapat 3 rocker yang bersedia meluangkan waktu. Di antaranya adalah Yosi Lucky, Poppy Mercury, dan seorang pendatang baru yang direkomendasikan oleh Teti Kadi, yaitu Mia El Dabo. Wawancara dan pemotretan pun digelar. Hingga kini hasil liputan tersebut memang belum diturunkan. Penundaan ini ternyata membawa arti sekarang. Setelah mendengar kembali kaset rekaman wawancara, terlacak nada pesimis dan pasrah setiap kali Poppy Mercury menjawab pertanyaan. Kata-kata lelah dan capek banyak terdengar dan mungkin itu sudah menjadi firasatnya. Dan bila kini Tuhan memanggil Poppy Mercury untuk beristirahat, barangkali itu jalan terbaik untuk menghilangkan kelelahan yang telah lama ditanggungnya. Inilah curahan hati Poppy Mercury tentang kelelahan yang ia rasakan, hingga firasat terakhir sahabat dekat dan keluarga Poppy Mercury akan kepergian Poppy Mercury. Dan berikut ulasan selengkapnya. Saat Poppy Mercury menjalani pemotretan untuk sebuah majalah bintang Indonesia, Poppy Mercury begitu merasa lelah karena diserang penyakit sejak tahun 1993. Namun saat pemotretan, Poppy Mercury yang tenang dan tak banyak bicara itu tidak kehilangan cahaya. Tidak banyak yang terucap dari bibirnya saat diminta bergaya oleh fotografer BI. Poppy Mercury cuma sekali berkomentar kala kaos yang harus dikenakannya terasa sempit. "Aduh, seksi banget deh," bisiknya pada Ibu Mia. Namun protes ini tak disampaikannya. Selebihnya Poppy Mercury menerima permintaan untuk berpose. Sewaktu dipuji wajahnya mirip Drew Barrymore oleh bintang Indonesia, Poppy lagi-lagi cuma tersenyum. Kaos putih yang menurut Poppy Mercury terlalu sempit itu akhirnya dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dari BI. Sakit demi sakit yang diderita membuat Poppy Mercury sempat melontarkan kalimat pesimis. Poppy mau meninggal dunia, yang diucapkannya pada Ibu Empon, Tante Poppy 5 hari sebelum kepergiannya. Poppy tidak boleh ngomong begitu. Demikian Poppy diingatkan oleh tantenya. Barulah Poppy meralat ucapan pesimisnya. "Enggak, Poppy bakal sembuh kok," katanya. Yang pertama cerita dari Mia El Dabo tentang firasat dan kenangan terakhir dirinya bersama Poppy Mercury. Meski tak lagi ambisius dan menggebu-gebu, Poppy Mercury toh tak pernah meninggalkan dunia tarik suara yang ditekuninya sejak lama. Bahkan seminggu sebelum ajal menjemput, Poppy Mercury masih show di Padang. Mia El Dabo sendiri merasa takjub menyaksikan Poppy yang masih kuat manggung. 3 minggu lalu keduanya manggung bersama di Kopassus Bandung. Saya lihat dia sudah sangat pucat. Saya bingung, Poppy kan gemuk, tapi kok pucat ya? Kalau saya tanya kenapa, dia selalu bilang capek. Kenang Mia El Dabo dengan suara sedih. Hubungan keduanya memang cukup dekat. Beberapa saat sebelum show, Poppy Mercury sempat menelpon Mia. "Mia, Poppy pengen ngobrol. Kita tukar pikiran yuk," kata Poppy waktu itu. Mia pun mengiyakan ajakan Poppy. Namun mereka berdua belum sempat melaksanakan janji.
Pernah saya telepon malam-malam sewaktu Persib menang, tapi Poppy sedang istirahat. Paginya saya telepon lagi, tapi Poppy belum bisa bangun. Tambah Mia. Dari ibunya yang ditelepon oleh Teti Kadi, Mia tahu meninggalnya Poppy Mercury. Padahal dia bilang mau berobat ke Singapura dengan produsernya. Tahu-tahu dia koma semalaman dan meninggal dunia. Terakhir kali show kemarin, Poppy menawarkan saya untuk memakai blazer dia. Karena baju-baju saya kan kebanyakan bukan baju rapi. Tapi saya bilang terlalu kecil untuk saya, kata Mia lagi. Soal pesan terakhir Poppy, Mia tidak ingat pasti. Yang jelas, Poppy sempat berpesan padanya untuk hati-hati di Malaysia. Dan kesan terakhir yang dilihat oleh Mia, Poppy Mercury merupakan penyanyi yang profesional. Walau dalam keadaan sakit, semangat kerjanya tetap tinggi. Yang kedua, cerita dari kakak dan adik Poppy Mercury tentang firasat dan keanehan yang terjadi pada diri Poppy Mercury. Firasat akan kepergian Poppy Mercury juga dirasakan oleh kakak dan adiknya. Tak seperti biasanya, hal-hal aneh pun terjadi pada diri Poppy. Ia terlihat manja dengan sang kakak dan adiknya. Menurut Dewi, kakak kandung Poppy Mercury menceritakan kejanggalan adiknya sebelum berpulang, sekaligus menjadi kenangan-kenangan terakhirnya bersama sang adik tercinta. Belakangan ini Poppy mau selalu dituruti. Terakhir dia membelikan perlengkapan salon dengan syarat Poppy yang pertama kali dikeramasi sampai bersih. Ternyata benar-benar saya memandikan dia sebersih-bersihnya. Beberapa waktu lalu Poppy pernah mengemukakan keinginannya punya pacar. Lontaran itu mungkin saja dalam kapasitas bercanda. Pada bulan Mei 1993, Poppy pernah memberi ancang-ancang akan berhenti menyanyi kalau sudah menikah dan punya anak. Entah alasan apa yang melatar belakangi rencana itu. Bisa jadi Poppy sadar sulitnya membagi kesibukan sebagai penyanyi dan ibu rumah tangga. Keinginan itu pun menjadi kenangan yang akan selalu diingat oleh keluarga, penggemar, dan orang-orang yang pernah mengenal Poppy, baik secara pribadi maupun hanya lewat suara. Betapa Poppy telah mengukir sebuah prestasi dalam belantika musik Indonesia. Saya memang dekat sekali dengannya. Bahkan Poppy tak bisa tenang kalau pergi tanpa saya temani. Cuma dia tidak pernah mau bicara soal cowok. Tiap kali saya singgung, pasti dia mengelak. Memang saya lihat dia punya banyak teman cowok, tapi belum ada yang lantas jadi pacarnya, tutur Dewi kakak Poppy. Sedangkan menurut adiknya Ina, Poppy yang biasanya diantar ke sana kemari oleh sang kakak Dewi, beberapa hari lalu mengajak dirinya mengantar ke Malaysia. Ia menyuruh saya membuat paspor, padahal selama ini ia tidak pernah mengajak saya, ujar Ina sambil menahan isak tangis. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.